Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Turakmal dari kelas 2H Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan memaparkan tugas dari mata kuliah metodologi penelitian berupa mind mapping yang didapatkan dari poin-poin pada buku Tempat Terbaik di Dunia yang ditulis oleh Rohane yang telah melakukan penelitian selama 10 bulan di Sungai Kota Jakarta. Selanjutnya poin-poin ini saya akan paparkan dari poin 1 hingga yang terakhir. Selanjutnya ada kesimpulan dan opini pribadi dari saya. Ya, yang pertama ini ada judul buku di mana saya mendapatkan poin-poinnya pada bab 7 Tempat Terbaik di Dunia. Ini bentuk sampul bukunya dan di situ ada orang yang meneliti, yaitu Rohane, peneliti sekaligus penulis daripada buku ini. Kemudian pada bab 7 ini kita diperlihatkan bahwa penulis atau peneliti ini, yaitu Rohane, dia begitu ingin sendirian. Rohane merindukan kesendirian, sesuatu yang sering dia lakukan ketika berada di Belanda. Yaitu Rohane ini adalah seorang yang dulunya tinggal di Belanda, dan di Belanda itu dia sering melakukan hal-hal atau aktivitasnya secara sendirian. Dia merasa bahwa aktivitas yang dilakukan selama 10 bulan di Bantaran Kali membuatnya selalu bersama dengan banyak orang, yaitu karena dia selalu dikelilingi oleh tetangga-tetangganya dan teman-temannya yang berada di Bantaran Kali, sehingga itu merasa sangat berbeda sekali ketika dia ada di Belanda yang notabene ia selalu sendiri. Ketika berada di Bantaran Kali, dia selalu dikelilingi oleh banyak orang. Kemudian yang ketiga, hierarki. Jadi di Bantaran Kali, Rohane mendapatkan panggilan kakak dari yang lebih muda darinya dan mendapatkan panggilan adik dari orang yang lebih tua darinya. Dia menganggap ini bukan hanya sebagai panggilan kepadanya, namun juga sebagai suatu hierarki di mana dia harus menghormati orang-orang yang lebih tua tanpa membantah segala pernyataan mereka. Ketika Rohane berada di Bantaran Kali di kota Jakarta, dia mendapatkan panggilan-panggilan, yaitu panggilan kakak dan panggilan adik. Ketika dia mendapatkan panggilan adik oleh orang yang lebih tua darinya, termasuk ketika ia dipanggil oleh seorang nenek di Bantaran Kali, dia menganggap bahwa panggilan itu bukan hanyalah sebuah panggilan, tapi itu adalah suatu hierarki yang ada di Bantaran Kali. Dan dia merasa karena dia diposisikan sebagai adik, dia tidak bisa membantah apapun yang keluar dari perkataan orang yang lebih tua darinya. Begitu pula dia sebagai seorang kakak ikut membantu di Bantaran Kali, termasuk seperti membantu dalam les bahasa Inggris dan lain-lain. Kemudian yang keempat, tikus. Tikus di sini bukan tikus yang kita kenal sebagai hewan pengerat, bukan. Tapi di sini saya memberi gambaran berupa anak-anak pang, yaitu tikus adalah salah satu teman Rohane selama melakukan penelitian. Ia tak memiliki keluarga karena kedua orang tuanya meninggal saat ia masih kecil. Menariknya, ia membuat jalinan pertemanan dengan sesama anak yang terlantar dari kasih sayang orang tua, dan peran pertemanan itu yang menggantikan peranan keluarga. Jadi, tikus ini adalah anak yang terlantar karena kedua orang tuanya meninggal saat dia masih kecil, dan dia menjadi anak pang. Menarik dari sini adalah ketika Rohane terbiasa melihat jalinan kekeluargaan
yang ada di bantaran kali, ketika dia melihat tikus itu mempunyai pengganti dari peranan keluarga, yaitu adalah peranan dari jalinan pertemanannya dengan sesama anak yang terlantar oleh kedua orang tuanya maupun oleh keluarganya. Jadi ketika tikus masuk penjara atau ketika tikus sakit, yang merawat itu bukan keluarga, tapi teman-temannya, sesama anak yang ditelantarkan oleh keluarga atau orang tuanya. Lalu pada poin yang kelima, yaitu hadiah perpisahan. Meski selama berada di bantaran kali, Rohana terkadang memberikan hadiah baik berupa kue, permen, ataupun souvenir berupa keramik kecil bergambar. Rohana ingin memberikan hadiah perpisahan yang berkesan hingga diadakanlah perjalanan wisata menuju pemandian air panas. Di sini Rohana bingung ingin memberikan sesuatu yang berkesan kepada penduduk bantaran kali, hingga ia membuat rapat bersama penduduk di bantaran kali mengenai apa hadiah yang mungkin akan berkesan dan memberikan manfaat kepada penduduk di bantaran kali, hingga disepakatilah untuk diadakannya perjalanan menuju pemandian air panas. Dan ketika sampai di pemandian air panas, Rohana lagi-lagi melihat bahwa memang penduduk bantaran kali adalah penduduk yang berkelompok atau memiliki jalinan kekeluargaan yang erat, dan mereka selalu bersama-sama. Selanjutnya yang keenam adalah kesimpulan. Pada bab 7 ini, Rohana banyak menyimpulkan bahwa penduduk yang dia jumpai selama berada di bantaran kali hidup berkelompok dan sangat peduli antara satu dengan yang lainnya, bahkan dengan orang asing sepertinya. Tetapi ini terkadang merenggut ranah privasinya dan dia sering terganggu dengan keakraban yang diberikan oleh penduduk di bantaran kali. Jadi di sini Rohana pada bab 7 khususnya, dia merasa bahwa penduduk di bantaran kali ini selalu melakukan atau mengerjakan aktivitasnya secara bersama-sama. Dan Rohana merasa bahwa ketika ia melakukan penelitian selama 10 bulan, ia tidak pernah melakukan aktivitasnya yang seperti dia lakukan di Belanda, yang mana dia selalu mengerjakan apapun secara sendiri. Ini cukup mengganggu dirinya, cukup membuat risau dirinya, karena menurut dia ranah privasinya sudah tidak ada selama dia di bantaran kali. Bahkan ketika tidur pun ia selalu bersama dengan tetangganya ataupun nenek. Kemudian opini pribadi dari saya, berkomentar sekilas pada bab 7 ini, apa yang dituliskan Rohana mengenai keakraban dan rasa kekeluargaan penduduk di bantaran kali mungkin benar adanya. Terkadang ini dianggap mengganggu oleh Rohana yang ingin memiliki waktu untuk sendiri. Tapi ini tidak terlepas dari berbagai faktor. Salah satunya faktor ekonomi, di mana orang-orang di bantaran kali jarang sekali melihat atau berteman dengan turis asing sehingga memberikan sedikit perhatian kepada Rohana. Berbeda sekali dengan orang-orang berekonomian mapan seperti anak-anak yang Rohana temui saat di bioskop yang memberikan respon tak acuh pada Rohana yang merupakan seorang turis asing. Jadi itulah sekilas paparan saya mengenai bab 7 pada buku Tempat Terbaik di Dunia yang ditulis oleh Rohana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.